Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan tenaga kesehatan semuanya. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik, beberapa waktu lalu ini kita sudah membaca barangkali atau mungkin menyimak beberapa berita di media massa terkait virus Nipah ya, atau mungkin yang dalam bahasa Inggrisnya dia dikenal sebagai Nipah virus ya. Jadi di sini saya punya satu artikel yang saya baca kemarin, dan ini dari Medscape yang khusus untuk nurses atau perawat. Dan ada satu artikel menarik yang berjudul What is the Nipah virus that killed two in India and how is it treated? Jadi apa itu Nipah virus yang sempat apa namanya membunuh beberapa orang, dua orang yang ada di India, kemudian bagaimana cara mengatasinya gitu ya. Jadi ini ada satu explanation atau penjelasan sangat menarik dari artikel ini. Intinya adalah di sini virusnya. Jadi yang dikenal sebagai virus Nipah ini pada dasarnya dia telah menjadi satu permasalahan pada tahun 2018 di India ya, atau mungkin di daerah India bagian selatan gitu ya. Jadi ini virus yang awalnya memang dia diketahui ya di India tahun 2018, atau mungkin dia pernah menjadi satu permasalahan yang cukup kompleks di India tahun 2018 gitu ya. Nah, sebenarnya dari mana sih virus Nipah ini? Jadi di sini disampaikan bahwa virus Nipah ini sebenarnya dia pertama kali diidentifikasi di daerah Malaysia dan Singapura. Jadi dia diidentifikasi di beberapa eh, orang yang dia punya usaha babi gitu ya. Jadi tahun 1988 ya gitu. Nah, ternyata virus ini dia mampu menginfeksi manusia langsung gitu ya, ya karena efek cairan yang ada dari babi dan juga beberapa yang datang dari kelelawar gitu ya. Dan beberapa referensi menyampaikan kalau memang ini bisa berpindah dari manusia ke manusia ya. Artinya virus Nipah ini pada dasarnya dia berasal dari babi dan juga kelelawar pada tahun 2000 atau mungkin tahun 1998 gitu ya. Pada awalnya seperti itu. Nah, karena di sana ada interaksi antara manusia dengan babi, ya, manusia dengan kelelawar, dan di sana ada satu perpindahan cairan dari tubuh si babi sampai dengan atau mungkin dari kelelawar, akhirnya eh, si manusia tadi dia terinfeksi dengan virus Nipah. Dan ketika manusia tadi dia terinfeksi, maka dia bisa mengeluarkan atau ada semacam transmisi virus dari si manusia ke manusia. Nah, ini yang dikhawatirkan sekarang ya. Makanya kemarin sempat menjadi satu permasalahan, sempat menjadi trending di eh, media massa atau mungkin di berita-berita bahwa ini bisa menularkan gitu ya. Nah, tanda gejalanya seperti apa sih ketika orang itu dia terkena virus Nipah? Jadi di sini ada satu section menarik. Jadi what are the symptoms and how is it treated? Jadi tandanya itu bagaimana, kemudian bagaimana cara mengatasinya gitu ya. Nah, di sini disampaikan bahwa ternyata belum ada vaksin untuk mencegah atau mengobati virus ini atau infeksi ini ya. Di mana virus ini ketika dia menginfeksi manusia atau seorang itu dia angka kematiannya atau mungkin mortality rate-nya dia antara sekitar 70%. Artinya ketika seorang pasien itu dia terinfeksi virus ini, maka dia harus bisa menjaga diri, dia harus bisa memaksimalkan imun tubuhnya dengan beragam cara ya, sehingga itu bisa meminimalkan kematian. Karena ini sangat tinggi sekali ketika ada satu infeksi, sementara itu mortality rate-nya itu dia di atas atau mungkin sekitar 70% gitu ya. Nah, makanya ketika pasien itu dia menderita penyakit ini, maka hal yang pertama yang dia perhatikan adalah beberapa tanda di bawah ini. Jadi misalkan apa namanya, ada demam, kemudian gangguan respirasi, sesak nafas, kemudian ada sakit kepala, kemudian mual atau muntah. Jadi ini yang disampaikan oleh WHO. Ya, jadi WHO dia menyampaikan bahwa di antara tanda atau gejala yang seringkali dialami oleh pasien-pasien yang mengalami virus Nipah ini adalah demam, kemudian gangguan respirasi, kemudian sakit kepala, dan juga mual muntah seperti itu ya. Makanya penting sekali ini menjadi perhatian para tenaga kesehatan semuanya ketika menangani pasien-pasien dengan virus Nipah ya, gitu ya. Nah, beberapa kasus ensefalitis dan juga kejang ini dia juga dialami di beberapa kasus yang sangat berat sehingga memicu koma gitu. Jadi beberapa orang yang dia terinfeksi virus Nipah itu dia ada gejala ensefalitis, kemudian ada kejang yang seringkali ini memicu pasien menjadi koma.
Nah, ketika koma ini cukup berat kasusnya sehingga pasien emang dia harus dirawat di ICU, kemudian dapat satu observasi yang intensif sehingga dia bisa apa namanya terpantau dari beberapa perubahan-perubahan fisiologis yang ada di tubuh pasien gitu ya. Nah, eh, ini ada beberapa satu histori atau beberapa temuan-temuan yang ada di dunia terkait perkembangan virus Nipah ya. Jadi yang pertama ini tahun 1998 ini ada di Malaysia dan Singapura yang ini membunuh kurang lebih 100 orang dan juga menginfeksi 300 orang. Artinya virus ini dia menyebar di sekitar 400 orang. 100 orang dia meninggal dunia, kemudian 300-nya dia terinfeksi gitu ya. Nah, sejak outbreak yang ada di Malaysia dan Singapura, itu virus kemudian menyebar kemana-mana ya, menyebar di ribuan apa namanya miles, kemudian membunuh sekitar 72% sampai dengan 86% orang yang dia terinfeksi gitu ya. Nah, ini cukup berbahaya ya karena tahun 98 ini sudah sangat lama sekali dan itu sudah menjadi catatan sejarah bagi tenaga kesehatan bahwa virus ini juga sempat membuat satu keonaran di beberapa tempat di dunia gitu ya. Nah, kemudian antara tahun 1998 sampai dengan 2015 ini data di WHO menyampaikan bahwa sekitar 600 orang dia terkena virus Nipah. Jadi meskipun ini kasus tidak setinggi COVID-19 tapi ketika orang itu terkena virus ini maka dia rata-rata akan meninggal dunia. Kemudian tahun 2001 ini terjadi lagi di India, kemudian juga di Bangladesh yang membunuh sekitar 62 sampai dengan ataupun 62 dari 91 orang yang dia terinfeksi gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah di tahun 2018 ini ada di Kerala ya. Kemudian ada 21 orang yang apa namanya yang dia terkena dan tapi dia masih ada dalam perawatan kemudian tahun 2019 dan 2021 gitu ya. Nah, ini beberapa data yang ada di medscape.com artinya ketika seorang itu dia terkena apa namanya terkena satu virus nipah maka yang ditangani yang diatasi adalah beberapa tanda gejala yang ada di sini. Jadi demam, kemudian respiratory distress, kemudian sakit kepala, kemudian vomiting dan sebagainya. Jadi tata laksana pasien-pasien yang dia menderita virus Nipah adalah fokus pada gejala yang ada di sini. Demam diberikan antipiretik atau apa kemudian respiratory distress diberikan terapi oksigenasi kemudian dan sebagainya. Jadi terapi-terapi ini dikembangkan kepada terapi-terapi yang dia fokus menangani tanda gejala yang ada di sini ya. Jadi ini yang dapat saya sampaikan dan semoga kita semua dilindungi dari virus ini dan ketika ada virus ini maka fokus terapinya adalah pada gejala-gejala yang ada di ini. Jadi yang sudah disampaikan oleh WHO, jadi ada demam, kemudian gangguan respirasi, kemudian sakit kepala, kemudian ada vomiting ya, kemudian ada kejang dan juga encephalitis. Jadi fokusnya pada gejala di sini ya. Dan demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.